Nah, ini iman. Iman itu ada yang perlu pembuktian, ada yang tidak perlu pembuktian. Iman kita yang mana, Pak? Ibu? Apabila kita masuk ke wilayah agama, aktifkan akal seaktif-aktifnya. Ya. Akal itu dia tugasnya cuma dua, mengingkari atau membenarkan. Mi'rajkan akal dari akal empirik naik kepada akal rasional, dari akal rasional mi'raj kepada akal rohani. Barulah kita percaya semua risalah dan kenubuat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kuat yang ini ya. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil Isra'i wal Mi'raj ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala الحبيب الأعظم الحجاب الأقرب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, yang saya hormati dan kita ta'zimi semua pimpinan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Bapak Brigjen TNI, ada Radennya Pak ya, Raden Daltanto Sarwi Diatmiko, semoga Allah berkahi ilmunya, khidmatnya, dan semua para pejabat golongan 4 STHM dan para perwira, bintara, tamtama, PNS, mahasiswa, sahabat-sahabatku, para pemburu ilmu pengetahuan. Saya juga masih dosen, jadi kalau ketemu mahasiswa nyambung, ketemu dosen insya Allah satu kartu, ya senasib kita. Dan para ibu Persib ya, semoga setia menemani suaminya. Amin. Dan sahabat kita Qori ya, Ustadz Zulfan Muhammadi ya. Zulfan semua, nah? Farhan Muhammadi. Saya ingat Muhammadinya aja. Paling gampang dihafal ya. Dan seri tilawah dan semuanya, barakallah. Ini sekolah hukum, jadi saya harus ngomongnya hati-hati nih ya. Kalau di filsafat ada namanya mantik. Mantik itu bahasa Arab dari logik. Logik dari bahasa Yunani logos. Logos itu salah satu dari sifat Allah yang berarti ilmu. Maka filsafat hukum atau logika hukum itu sedang meminjam salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau mau bersyukur kepada Allah, menyembah Allah, caranya cari aktivitas kita terbanyak yang terhubung dengan nama-namanya yang beragam. Coba lihat orang sakit, dia pasti memanggil nama Allah, ya Allah, tapi maknanya yang penyembuh. Wahai Allah yang menyembuhkan. Kalau orang lagi susah hidup, dia manggil ya Allah yang maha kaya. Kalau orang lagi sedang sedang kasmaran ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, dan lain sebagainya. Jadi cara cepat untuk bersyukur, aktivitas kita apa, jadikan itu pintu yang berkait dengan nama Allah. Karena saudara-saudara ini pemburu logos ya, pemburu ilmu pengetahuan, maka cara bersyukur kepada Allah mensyukuri pengetahuannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang seumuran sama saya, yang di bawah saya, yang di atas saya ini ya, mahasiswanya. Sama Pak, saya ngajar
IIQ itu Institut Ilmu Al-Quran, kebanyakan yang kuliah kiai sama bunyai. Jadi kebanyakan udah di atas saya umurnya. Baru tren belakangan ini setelah pandemi mulai banyak yang muda-muda. Tadinya rata-rata kiai, bunyai, dan mereka umurnya di atas kita. Kita salut masih mau ngaji, mau belajar ya. Ada satu kalimat dari Imam Ghazali, tanda bentuk syukur dia karena diselamatkan Allah. Kata beliau, al-ilmu lillah, ilmu logos itu milik Allah. Maka siapapun yang punya ilmu, diberi ilmu, satu saat akan diselamatkan oleh yang punya ilmu, yaitu Allah Subhanahu Ta'ala. Maka seliberal apapun orang, sesesat apapun orang, kalau dia punya ilmu dia pasti balik. Di Indonesia itu ada namanya dulu JIL, pernah dengar nggak JIL? Jaringan Islam Liberal. Itu pimpinannya seorang kiai muda namanya Kiai atau Gus Ulil Absor Abdallah. Dan sahabat beliau, senior saya di kampus, namanya Dr. Abdul Muqsid Ghazali. Dua orang ini jago baca kitab, pinternya bukan main. Saking pinternya, kitab sama halamannya apal dia. Ini dua orang ini. Ketika disesat-sesatkan orang, ya kita senyum aja. Waktu itu saya masih sedang S1, S2 ya. Dalam hati saya cuma kalimat ini yang muncul. Ilmu itu milik Allah. Maka sejauh apapun orang itu, dia melalang buana, tergelincirkah, tersesatkah kata orang lain, dia akan di-guidance kembali kepada yang punya ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita mensyukuri Allah yang maha berpengetahuan, ilmunya tanpa sebab, ilmunya tanpa sekolah. Dialah sumber semua ilmu, maka dia bernama Al-Alim Al-Khabir. Al-Alim Al-Khabir Ar-Rashid. Untuk yang sedang kuliah, sering-sering panggil nama Allah, ya Alim, ya Khabir, ya Rashid. Insya Allah akal pikirannya terang. Ya, insya Allah. Dan tidak pikun sampai tua. Kenapa? Karena ilmu itu ada di kolbu dan ruh. Walaupun kepala badan sudah lemah, tapi ruhnya masih kuat. Kalau orang tambah tua, itu ruhnya semakin kuat. Makanya orang tua pada sering ke masjid. Benar nggak? Betul ya? Berarti yang ini jarang ke masjid ini. Masih muda saja. Tapi orang semakin tua, dimensi rohaninya semakin kuat. Karena logikanya sudah beda. Logikanya sudah beda. Bukan logika sebab akibat lagi. Logikanya sudah logika rohani. Logika rohani itu dia tidak memandang sebab akibat. Dia langsung memandang sumber akibat. Dan semua ini tidak mungkin terjadi percikan ilmu yang ada di sekolah yang kita tempati ini. Semua adalah percikan dari hamba Allah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau itu menyebut dirinya Ana Darul Hikmah, Ana Madinatul Ilm. Akulah kampung pusat pengetahuan dan hikmah. Maka semua orang yang bergelut dengan pengetahuan, dia sedang menuju sang dar, sang Madinatul Ilm, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan salah ya, Nabi Muhammad itu tahu ilmu ini Bapak Ibu. Karena orang kira Nabi itu ummi, benar nggak? Oh, ummi itu bukan ummi tidak bisa baca tulis. Kalau nggak bisa baca tulis, Nabi salah satu pengalaman beliau naik ke langit itu melihat goresan pena, sumber pengetahuan yang kita tulis di kertas-kertas hari ini, itu beliau lihat lengkap dengan huruf-hurufnya. Maka yang disebut An-Nabi Al-Ummi itu bukan tidak bisa baca tulis. Walaupun secara harfiah beliau memang tidak baca tulis. Tapi Al-Ummi berarti apa arti Ummi, apa arti ummi? Ibu. Ibu itu kita brojol dari dia.
kita berinduk kepadanya. Maka al-ummi diartikan induk, sumber. Ini sengaja ya, mukadimahnya 2 bab ilmu. Karena ketemu mahasiswa, insya Allah berat-berat juga pasti bisa dianalisa ya. Saya husnuzon, baik sangka, semuanya cerdas semua. Karena yang diizinkan sekolah itu berarti ada nur, nun wal qalami wa ma yasturun di kepalanya. Ya. Makanya diizinkan sekolah. Jadi nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Semua orang yang diizinkan mencicipi nurullah, ilmu Allah, berarti di dalam otaknya, di dalam badannya, di dalam dirinya ada nur ilmu. Ya. Dan semua ini berkat Nabi Muhammad, Madinatul Ilmi, Darul Hikmah, sering-sering sholawat. Ini sholawat untuk penuntut ilmu, Pak. Biar nulis tesis sama apa di sini skripsi ya. Skripsinya lancar. Mau ikutin? Coba ikutin ya. Allahumma ya alim. Salli ala al-muallim. Sayyidina Muhammad. Allahumma ya alim. Salli ala madinatil ilmi. Madinatil ilmi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau diterjemah ya Allah yang maha berpengetahuan. Ya artinya dalam hati ya. Limpahkanlah rahmatmu, salammu, kesejahteraanmu kepada sumber ilmu pengetahuan, kota ilmu pengetahuan, sang muallim, sang pengajar, sang dosen, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada namanya, masih hidup orangnya, Sami Yusuf. Dia nulis skrip lagu lalu dijadikan nasyid yang lumayan viral di zamannya, judulnya Al-Muallim. Nanti silakan dicari di YouTube ya. Al-Muallim itu adalah nama lain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti muallim? Sang guru, sang dosen, sang maha berpengetahuan di kalangan makhluk. Ya, kalau begitu Nabi tahu nggak ilmu militer? Tahu. Nabi jangankan sekolah, Nabi itu langsung mimpin perang. Ini udah pernah perang belum? Udah berapa kali? Sering. Perang apa nih? Perang mulut. Nabi itu perangnya sangat banyak sekali dan langsung memimpin. Artinya kalau beliau ini bukan seorang panglima perang, tidak pernah belajar, nggak mungkin bisa memimpin pasukan yang begitu luar biasa. Lalu siapa yang ngajari beliau? Ya, Al-Alim, Allah yang maha tahu. Ya. Yu'allimuka ya, ma lam ta'lam, dia yang mengajarkan engkau yang engkau tidak tahu. Jadi bedanya ilmu kita dengan ilmu Nabi. Kalau saudara-saudara mahasiswa ini yang ngajar dosennya, kalau Nabi Muhammad SAW yang ngajar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril itu murid Nabi. Jangan dikira itu guru Nabi, enggak. Itu muridnya Nabi itu. Tapi dikisahkan secara ilmu hadis seakan-akan dia adalah guru. Padahal bukan guru, dia khodamnya Nabi. Apa arti khodam? Yang khidmat kepada beliau tapi bangsa langit, bangsa malaikat. Kalau yang bangsa bumi, Anas bin Malik, Abbas, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu bangsa buminya. Kalau dari langit yang khidmat kepada beliau langsung panglima jenderal tertingginya malaikat, yaitu Sayyidina Jibril. Ya, kalau begitu Nabi yang khidmat sama dia bintang 4-nya malaikat. Kira-kira Nabi siapa itu? Bintangnya berapa itu? Ya, nggak tanggung-tanggung. Dan kita lagi sedang berbicara satu agama sebenarnya. Kalau Isra Mi'raj ini semua agama. Karena semua agama menceritakan ini dengan bahasa mereka. Namun yang paling lengkap kisahnya ada pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu malam
ketika beliau hendak dibawa untuk melakukan perjalanan spiritual, proses pertama yang dilaluinya adalah pembersihan kolbu. Jadi malam-malam tiba-tiba digotong oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ada malaikat ketiga, malaikat yang megang trompet itu, Israfil. Itu dia lagi istirahat jam itu tuh ya, disuruh turun. Kalau enggak dia megang mulu. Karena Israfil tidak diberitahu kapan kiamat. Maka dia setiap hari, setiap detik moncong dia udah di situ. Ya. Tapi malam itu dia dapat izin untuk ninggalin trompetnya, dia turun bersama dua malaikat lain. Lagi istirahat deh. Lalu Sayyidina Muhammad SAW digotong ke Ka'bah, tadinya di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah yang tidak selesai dibangun. Jadi perlu kita ingat-ingat, Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, berarti 3000 tahun sebelum Masehi barangkali ya. Kalau sekarang berarti sudah 5000-an tahun, karena sudah tahun 2026, udah tua sekali itu Ka'bah. Maka Sayyidina Ibrahim ketika membangun ada disuruh oleh Allah untuk berdiri itu di suatu tempat itu disebut makom. Makom bukan kuburan. Berdirilah Sayyidina Ibrahim di situ, bekas telapak kakinya disebut makom Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Dulunya nempel ke Ka'bah, di bawah Ka'bah itu langsung. Jadi kira-kira di dekat pintu Ka'bah, di sampingnya Hajar Aswad. Kira-kira di situ. Lalu di zaman Sayyidina Umar, karena ada perluasan masjid, dimundurin, ditaruh tempatnya itu, dipindahin. Dan kemudian di zaman Utsman berkembang lagi, zaman Muawiyah, Abdul Malik berpindah. Sampai hari ini tempatnya udah agak jauh dikit dari Ka'bah, bener nggak? Ya, dulu orang langsung bisa sholat di belakang makam Ibrahim karena sunnahnya sholat di situ. Sekarang udah nggak bisa. Nabi Ibrahim setelah selesai membangun kubus itu, dulu bukan kubus, masih tatakan batu-batu. Tiba-tiba perintah balik. Padahal lagi mau bangun ya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu tempatnya Nabi Ismail. Nabi Muhammad lagi tidur-tiduran di situ. Jadi itu tempat mulia karena Nabi pernah tidur di situ. Ya. Saya mau tanya, lebih mulia Ka'bah apa Nabi Muhammad? Beneran. Lebih mulia Ka'bah atau Jibril? Bingung ya? Saya juga bingung. Lebih mulia Nabi Muhammad SAW atau Hajar Aswad? Ya, Hajar Aswad itu mulia karena dicium Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau ngelewatin itu, semoga nanti pada umroh haji ya, amin. Kita mencium, kalau nggak bisa cium pakai mulut, cium pakai istilam, isyarat, gitu ya. Kenapa dicium? Karena Nabi kita menciumnya. Kata Allah, itu hajar minal jannah. Itu batu dari surga dan ada cap rahasia tangan Allah di situ. Maka disebut yaminullah fil ard. Tangan kanan Allah di bumi. Bukan berarti Allah punya tangan begitu, enggak. Maka kalau orang cium itu nanti dia dapat syafaat. Satu kali Sayyidina Umar, ini sebelum kita masuk ke proses pertama Rasulullah, Sayyidina Umar ngelewatin Hajar Aswad, apa kata dia? Batu hitam gitu. Aswad. Kalau bukanlah sang Nabi pernah menciummu, aku tidak akan cium engkau. Engkau hanya batu. Begitu tauhidnya Sayyidina Umar sangat kuat. Dia bisa membedakan mana yang betul-betul mulia dan mana yang tidak mulia. Berarti Umar faham nggak? Batu itu tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kedengaran
Ama Sayyidina Ali. Sayyidina Umar lanjutin kalamnya. Batu, innaka la tadur wa la tanfa. Kamu itu nggak bisa bawa manfaat, tidak juga bisa bawa mudarat. Kedengaran oleh Sayyidina Ali, tapi orang lagi rame. Umar lanjut. Sayyidina Ali nimpalin. Bal anta tadurru wa tanfa. Wahai Hajar Aswad, justru engkau diizinkan Allah memberi manfaat dan memberi mudarat. Karena Nabi pernah berkalam, siapa yang mencium Hajar Aswad, nanti Hajar Aswad memberi syafaat kepadanya. Apa arti syafaat? Bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada dua sahabat ya. Satu sahabat Umar, satu sahabat Ali. Dua-duanya memandang sumber kekuatan dari Allah, tapi yang satu tauhidnya terlalu murni, yang satu adabnya terlalu tinggi. Itu bedanya. Ya, Nabi Muhammad SAW diambil jantungnya, itu yang membedah malaikat. Kalau malaikat yang membedah kecepatannya kecepatan cahaya, maka dada Sayyidina Muhammad SAW tidak luka sedikit pun. Dikeluarkan jantungnya seperti disebutkan hadis Bukhari dan Muslim dan hadisnya sahih. Ternyata di kolbu Nabi masih ada 2 atau 1 gores hitam. Kira-kira kalau Pak Jenderal nih dibuka kolbunya berapa gores tuh Pak? Banyak ya, apalagi saya yang ketemu orang setiap hari, yang kadang-kadang saya membicarakan yang belum saya amalkan. Mungkin hitamnya hati saya lebih banyak dari Pak Jenderal ini ya. Jadi kadang-kadang saya setiap hari nangis Bapak Ibu, karena saya menceramahkan sesuatu yang terlalu ideal, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Tapi batin saya sebenarnya belum seideal itu. Ya, semoga Allah mengampuni saya dan kita semua. Itu kolbu dibersihkan. Bayangkan kolbu Nabi Muhammad SAW masih dibersihkan. Kenapa? Bayangkan di sini ada 1 lalat, terus tuangin air. Berani minum nggak Bu? Berani minum? Nggak berani. Sama, saya juga nggak berani. Jadi walaupun kolbunya bersih, tapi ada 1 sedikit noda, dituangkan air, itu kita jijik nggak mau minum. Mau ilmunya semua masuk nih mahasiswa? Ya, sebelum belajar kuliah, bersihin dulu kepala sama kolbunya dari kebencian, sombong, iri, dengki. Merasa sombong karena sudah berilmu, karena pangkatnya tinggi, atau sudah berpangkat, atau apapun itu, bersihin dulu. Terus siapapun yang duduk di depan jadi dosen, walaupun ngomongnya bikin ngantuk, terima aja. Ya, walaupun bosenin, terima aja. Kenapa? Ilmu itu di kolbu, bukan di lisan. Nanti ilmunya masuk itu. Ilmu itu bukan tulisan, bukan buku lembaran. Ilmu itu paham yang masuk ke dalam kolbu. Itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Karena dari S1, saya kalau mau sombong-sombongan gitu bisa sombong, tapi takut juga karena ilmunya dari Allah. Jadi pernah dulu waktu S1, saya diejek sama dosen saya. Tapi sekarang kita jadi akrab kalau ketemu. Ya, alhamdulillah semester 1 sampai semester 8, saya nggak pernah mau membaca buku bahasa Indonesia. Kecuali nggak ada lagi bahasa Arab dan Inggrisnya. Itu 4 tahun berturut-turut. 2000 berapa itu ya? 2006 saya semester mungkin pertengahan lah itu. Udah mulai boleh mengajukan skripsi. Pas saya ajukan skripsi, saya nulis 1 tokoh hebat di Timur Tengah sana yang berasal dari Andalus, namanya Al-Imam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini kalau search ya, ini imam yang syairnya paling bagus dan ilmu ma'rifatnya paling luas. Judul kitab dia namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah, 9 jilid. Saya nukil di dalam proposal. Lalu ketika diajukan, apa kata dosen? Kau ini cuma baca terjemahan, belagu lagi nulis Arabnya. Tulislah terjemahan siapa gitu. Saya digituin sama dosen. Tapi saya hari-hari di tas
Biasanya kalau bawa tas pasti ada kitab itu. Saya bilangin, tunggu Pak, keluarin kitab dulu. Saya tunjukin, ini Pak kitabnya. Bapaknya jurusan umum tapi ngajar di kampus Islam. Ngeliat kitabnya langsung matanya agak gak enak juga ya. Ya, karena jangankan dia, profesor aja cuma 1-2 yang baca kitab itu. Dan saya sudah khatam 9 jilid, umur saya masih 20 tahun. Sombongnya hebat kan? Ya, kalau mau sombong-sombongan, karena kita dihina, ya. Kata Nabi, kata Sayyidina Ali ya, kabiru al-mutakabbir. Kamu boleh agak sedikit songong dikit depan orang songong katanya. Tapi bukan menampilkan dirimu, tapi menampilkan kebesaran ilmu Allah. Jadi kita itu boleh bersikap tegas, boleh gak meninggi dikit, karena yang kita bawa itu amanah yang maha tinggi, bukan kitanya yang tinggi. Di situ boleh, itu namanya pede, percaya diri. Saya yakin saudara-saudara mahasiswa ini Allah pilih untuk belajar hukum. Hukum itu salah satu cara Allah bercakap-cakap, berkalam-kalam ke muka bumi untuk menyelesaikan hukum manusia, khususnya di kalangan militer. Itu boleh sesekali ngomong begini, ya. Saya ini tamatan sekolah hukum, gitu. Boleh ngomong gitu. Saya baca sekian buku, sesekali boleh ngomong gitu. Tapi bukan dalam rangka menampilkan kehebatan diri, tapi sedang menunjukkan amanah yang ada di dalam diri. Sejak detik itu sampai hari ini, itu dosen baik sama saya. Ya, nilai saya langsung A, Pak. Bahkan ada nilai belum keluar ditanya, nilai kamu dulu berapa? Datanya hilang nih, A, dikasih A langsung. Jadi baik sama kita. Ya, cukup dengan cara begitu. Bapak saudara yang melainkan Allah, Nabi SAW sebelum diperjalankan itu dibersihkan dulu. Hidup kita ini kan perjalanan, benar nggak? Maka sebelum keluar rumah bersihkan kolbunya dulu. Bapak ibu ini kalau mau masuk rumah juga bersihin juga hatinya dulu. Lalu setelah dibersihkan baru dituang ilmunya. Maka disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, maka dituanglah ke dalam kolbu Nabi nur ilmu dan nur hikmah. Jadi ada 2 yang dituang. Apa yang dituang? Ilmu dan hikmah. Apa perbedaan ilmu dan hikmah? Ilmu itu sifat Allah, nur Allah. Kalau hikmah itu ketepatan yang Allah berikan di kolbu, dia berkaitan dengan logika. Maka nanti ada lawyer gitu nggak Pak dari sini? Ya, orang yang bisa berargumentasi kuat berarti diberikan hikmah yang kuat. Banyak profesor bacaannya kuat, tapi kalau lagi khotbah bikin ngantuk, benar nggak? Ada orang ilmunya bagus, tapi kalau lagi berargumentasi bosenin. Tapi kalau diberikan hikmah, dia nggak bosenin. Ya. Cerita Isra Mi'rajnya kan sudah pada tahu ya. Kita loncat dulu ke belakang. Ini karena bicara logika, kita naikin dari logika hukum ke logika akidah. Jadi hidup itu jangan satu logika. Kalau satu logika nanti jadi Abu Jahal dan Abu Lahab. Setelah Nabi pulang pagi, nah ini pendek cerita sudah pulang pagi. Biar nanti ceritanya kita maju mundur, kayak film yang latar belakangnya maju mundur. Sayyidina Muhammad SAW duduk merenung di salah satu pojok kota Mekah. Tiba-tiba disamperin sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, Muhammad, ada apa engkau? Kok diam-diam bengong begitu? Jangan-jangan ada kabar langit nih. Bolehlah kau cerita. Akhirnya Nabi dengan polos cerita, karena ini masih keluarganya. Diceritakanlah perjalanan beliau, berangkat semalam tadi dan udah balik langsung sebelum subuh dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Abu Jahal itu setiap tahun ke Aqsa dan itu 3 bulan.
Berapa lama ke Aqsa? 3 bulan. Itu pakai onta. Di zaman Nabi belum ada pesawat. Terus Nabi mengatakan berangkat tengah malam, pulang sebelum subuh. Sekarang aja Bapak Ibu, kita malam-malam nih di sono, itu nggak ada pesawat ke Aqsa, nggak ada. Sampai sekarang nggak ada ke Aqsa. Kalau mau ke sana kita ke Mesir dulu atau ke Oman, ke Yordan, ya ibu kotanya Amman. Jadi kedua wilayah ini lo baru bisa, atau lewat Saudi, lewat darat, lewat selatan. Kalau nggak bisa masuk. Terus tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, aku baru diperjalankan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Coba lihat logika yang dibangun oleh si Abu Jahal. Karena saya ketemu orang pakar logika hukum, kita ngomong logika. Biar nyambung dengan ilmu Isra dan Mi'raj. Kata Abu Jahal nih, "Hei Muhammad, bolehkah ceritamu ini kita persaksikan ke seluruh penduduk Mekah?" Nabi Muhammad berbaik sangka mengatakan, "Oh silakan." Maka dikumpulkanlah semua orang. Di antara mereka ada yang masih kafir, ada yang sudah muslim, ada yang masih bertanya-tanya. Lalu disuruh, "Hai Muhammad, ceritalah." Maka berceritalah beliau bahwa malam tadi dadaku dibersihkan, aku diperjalankan, aku diberi kendaraan namanya buruk. Buruk ini kecepatannya seperti kilat. Turun pertama kali di Madinah. Di Madinah suluh sholat 2 rakaat, turun kedua di Sinai. Di sana suluh sholat 2 rakaat, jumpa Nabi Musa, turun kemudian ke Bethlehem, turun terakhir di Al-Masjidil Aqsa. Itu Nabi ceritain lama, panjang. Saya ringkas ceritanya. Abu Jahal tambah senang. Wah ini nih, kebodohannya mulai kelihatan nih ya. Muhammad sedang ngibul. Langsung kata Abu Jahal, "Beres Muhammad, sudah selesai ceritanya." "Oh sudah." "Coba kamu angkat kaki kananmu." Diangkat oleh Nabi Muhammad satu. Sudah, angkat satu lagi. Kira-kira bisa nggak Nabi Muhammad SAW mengangkat kaki satu lagi? Enggak. Kenapa? Ada 2 hukum fisika. Pertama hukum massa, berat massa. Yang kedua gravitasi. Berat badan kita dan daya tarik gravitasi. Dan mustahil secara hukum fisika Nabi bisa naik. Itu logika fisika. Dalam ilmu filsafat kita sebut falsafatut tabi'ah. Apa bahasa Arabnya? Falsafah tabi'ah. Tabi'ah, tabi'i, lahir dari itu istilah fisika. Al-fizia. Jadi fisika dari bahasa Arab al-fizia yang turun dari at-tabi'ah. Tabi'ah itu wilayahnya adalah wilayah empirik. Empirik itu apa yang terlihat oleh mata, terdengar telinga, disentuh oleh tangan, ya, tercium baunya oleh hidung, ya, penciuman. Dan dapat dipikirkan oleh akal yang bersumber dari otak. Maka secara hukum fisik, seorang yang bernama Muhammad, kata Abu Jahal, dia ngaku malam tadi bisa memperjalankan, bisa berangkat sendiri dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sudah balik sebelum subuh. Ini kakinya aja dua-duanya nggak bisa diangkat. Ini logika siapa? Abu Jahal. Dan orang begini muncul lagi nggak hari ini? Yang nggak percaya Isra Mi'raj muncul lagi nggak? Muncul lagi. Abu Jahal, Ummu Jahal, ya. Makanya perilaku dia disebut jahil. Bahasa Indonesianya jahil bodoh. Bodoh tapi tidak sadar dirinya bodoh. Bahasa Arabnya jahil murakkab. Udah jahil, terstruktur lagi kejahilannya. Jadi orang kalau kejahilannya murakkab itu tarkib, tersusun, itu sulit sekali untuk ditembus. Sistematis gitu ya. Biasanya yang terstruktur itu ilmu, ini yang kebodohannya yang terstruktur. Ini mengerikan.
Lalu apa yang dilakukan Abu Jahal? Nah, masuk jurus ketiga. Tadi jurus pertama bertanya, jurus kedua ngumpulin orang, jurus ketiga mempermalukan beliau. Nah, gimana menurut kalian gitu? Masing-masing ditanya. Kalian punya logika juga kan? Maka ada satu yang angkat tangan. Sorry Abu Jahal, kita mau nanya. Apa pertanyaannya? Hei Muhammad, jika benar engkau sudah ke Al-Masjidil Aqsa, siapa tahu kamu benar, siapa tahu Abu Jahal salah. Nah, dia masih nanggung nih, digantung logikanya. Siapa tahu ada logika di atas logika. Jika benar engkau ke Al-Masjidil Aqsa, tolong sebutkan berapa tiang Al-Masjidil Aqsa yang kau lihat. Kalau gelap-gelap kelihatan nggak? Kalau kita malam ini, malam-malam ya, malam nanti kita ke Masjidil Aqsa masih terang. Karena lampunya banyak. Depannya banyak polisi dan tentara, tapi bukan tentara Palestina, tentara Israel. Kita kalau ke Palestina, ke Aqsa Bapak Ibu, kita bayar visanya, visa ya bukan visa yang beneran juga. Itu ke Israel bayarnya. Jadi kalau kasih bantuan ke sana, sulitnya bukan main. Sulit sekali. Nabi Muhammad SAW ketika mengingat-ingat, kan gak sempat juga mengingat berapa tiang. Coba yang tinggal di Jakarta, berapa tiang Masjid Istiqlal? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya ngajar 2 kali seminggu, gak ingat ya, karena gak sempat ngitung juga. Kira-kira Sayyidina Muhammad SAW secara manusiawi bisa lihat nggak? Nggak. Coba perhatikan, ya. Ini agak mulai berat ini logikanya. Tadi malam Sayyidina Muhammad SAW diperjalankan ke Aqsa. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Sulaiman, dia punya asisten, punya murid namanya Asif bin Barkhiyah. Ketika jin Ifrit menawarkan Ratu Bilqis punya istana dipindahkan sehari semalam, kata Nabi Sulaiman apa? Kelamaan. Betul nggak? Ada yang lebih cepat nggak? Ada, kata Asif. Apa kata Asif? Disebutkan di Quran, orang yang diberikan ilmu dari Alkitab. Betul Ustaz ya kalimatnya? Walhasil, tidak sampai mata ini ditutup lalu dibuka, itu istana sudah pindah. Kira-kira lebih sakti Asif atau Sulaiman? Nabi Sulaiman. Lebih sakti Nabi Sulaiman, lebih mukjizatnya hebat Nabi Sulaiman atau Nabi Muhammad penutup para nabi? Jadi kalau mindahin istana bagi Nabi Muhammad kurang keren. Istananya yang pindah, itu baru keren. Datang ke beliau, gak perlu pakai orang. Di saat beliau ditanya berapa jumlah tiang Al-Masjidil Aqsa, itu malaikat diperintahkan Allah untuk membawa Al-Masjidil Aqsa ke Nabi Muhammad SAW, tapi dilihatnya secara kasat batin. Nah, beliau hitung 1, 2, 3, 4 sampai semuanya dihitung dan semua pekarangannya Nabi ceritakan. Bengonglah yang nanya. Logikanya mulai, oh bener juga gitu. Tapi pas lihat kaki nggak bisa naik, bingung lagi dia. Bertabrakan logika empiriknya dengan logika akalnya. Akalnya nanya, terjawab. Tapi pandangan matanya melihat, tidak terjawab. Sering kejadian gitu nggak? Dompet mau habis, tahu-tahu rezeki ada aja. Secara kasat mata, udah nggak mungkin. Tapi secara kasat batin, Allah mungkinkan. Dikirim oleh Allah, itu Al-Masjidil Aqsa sekali ke Nabi terus dibalikin lagi. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5 dan semua perkarangannya detail jelas. Abu Jahal ngerti? Ngerti. Tapi batin dia sudah tertutup. Kenapa? Karena jahilnya terstruktur. Jahil murakkab, sistematis. Ya, sudah sulit dia apa-apain. Kalau bahasa Arabnya
khatamallahu ala qulubihim. Qalbunya sudah dikhatam, udah dikunci mati. Ada lagi yang nanya, kata Abu Jahal. Ada, kata satu orang. Ya, satu orang ini nanya macam-macam lagi. Ya. Lalu Nabi bilang, ya, pertanyaannya tentang masalah perjalanan. Lalu Nabi ngomong gini, wahai saudara-saudaraku, saya di tengah perjalanan. Jadi Nabi buruk itu ngelihat dan beliau sempat turun. Sempat Nabi agak turun dikit dan ada satu wilayah kafilah kaget dan dia kemudian jatuh dari ontanya. Apa kata Nabi? Nanti kamu lihat ada yang balik dari sana, kakinya luka, kakinya patah dikit. Terus yang kedua, ini yang terakhir kata beliau, saya melewati satu perjalanan dan melihat ada satu kafilah yang kedua sudah mendekat ke Mekah, mendekat ke Tan'im. Sebelum subuh dia sudah di Tan'im. Tan'im itu dekat sekali, masih bagian Mekah sebenarnya hari ini. Orang-orang Syiah dari Iran atau Bahrain tidak mau biasanya mikot dari Bir Ali. Karena Bir Ali itu nama masjidnya Masjid Aisyah. Mereka benci dengan Sayyidah Aisyah. Ini yang Syiah Rafidhah ya, bukan Syiah Zaidiyah atau Syiah yang agak dekat-dekat dengan Ahlus Sunnah. Mereka kalau mau itu di Tan'im. Kenapa? Itu nggak ada nama-nama Aisyahnya. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, itu kafilah sedang berada dan istirahat di Tan'im. Mereka akan masuk ke tempat kita ini ke Mekah setelah terbenam matahari. Kalian lihat, itu ngobrolnya seharian ditungguin mereka tuh. Benar, terbenam matahari di Mekah, itu kafilah masuk. Yang nanya juga kemudian, pertanyaanku terjawab. Logika akalnya, logika rasional. Nah, disebut logika apa? Jadi orang sering ngomong gini, nggak masuk logika nih, itu keliru. Tidak rasional beda dengan tidak logis. Tidak logis itu ketika struktur pertanyaannya tidak nyambung, itu namanya tidak logis. Ketika struktur kalimatnya tidak connect, nggak match, dalam ilmu logika disebut tidak logis. Kalau begitu, kira-kira logika mana yang harus dipakai kondisi seperti ini? Logika akal atau logika empirik? Orang yang nanya, dia sudah nggak bisa jawab, nggak bisa nanggepin. Semua pertanyaan kami kejawab, akalnya terima. Tapi kalau mereka buka mata, mentok lagi. Maka hari itu terpecahlah sahabat-sahabat Nabi yang tadi sudah beriman jadi 3 kelompok. Tambah iman, bingung, murtad. Jadi di zaman Nabi sudah ada sahabat yang murtad. Tambah iman, bingung, tawakuf, yang ketiga apa? Murtad. Namun yang beriman ini gak banyak. Ini ujian paling berat untuk para sahabat, logikanya sedang diuji. Maka beragama itu mesti pakai logika yang banyak, bukan satu jenis logika. Sayang sama pasangan itu gak bisa pakai logika empirik dan logika akal, dia pakai logika perasaan. Itu beda lagi. Ya. Akhirnya Abu Jahal nyolek Abu Bakar. Abu Bakar, setelah kamu nyaksiin semua ini, kamu percaya nggak ada orang yang ngaku bisa terbang semalam pulang? Kata Abu Bakar, ya sulit diterima. Udah senang Abu Jahal ternyata ngejar Abu Bakar belum hadir, dia cari Abu Bakar. Itu kisahnya tidak disaksikan. Tapi kata Abu Jahal, ya Abu Bakrin, bagaimana pandanganmu jika itu adalah seorang Muhammad yang engkau percaya? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau itu Nabi Muhammad, belum kamu cerita, apapun kata dia aku sudah terima. Shaddaqtuhu. Aku sudah terima. Maka di riwayat yang dhaif yang lemah,
Nabi naik ke atas tuh ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Nabi lihat sahabat-sahabatnya, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu. Beliau sudah lihat, tapi riwayatnya tidak sahih. Untuk bab ibrah boleh dibaca. Kenapa? Waktu Nabi naik ke aras, itu Nabi dengar suara Abu Bakar. Itu ada riwayatnya, disebutkan dalam kitab Imam Ibnul Athir. Ya, ada kitabnya. Jadi Nabi naik ke atas, kedengarannya suara siapa? Abu Bakar. Tapi perintahnya kalamnya kalam Allah, suaranya suara Abu Bakar. Berarti Abu Bakar itu kebenaran dalam dirinya itu kebenaran Allah. Sehingga suara dia dipinjam lalu dipakai untuk menjadi media Allah berkalam dengan Nabi Muhammad SAW di salah satu peristiwa di sana. Apa kata Abu Bakar? Oh, kalau itu Muhammad, belum dia cerita, aku udah percaya. Ini iman. Iman itu ada yang perlu pembuktian, ada yang tidak perlu pembuktian. Iman kita yang mana, Pak? Ibu? Mana buktinya Allah Maha Rezeki? Masih benar bukti. Mana buktinya si fulan itu wali Allah? Masih perlu bukti. Kita ini sering minta bukti secara logika akal, bahkan seringnya bukan logika akal, logika empirik, pakai kasat mata. Jadi satu kali kami dengan tim khidmat ini berkunjung ke seorang kekasih Allah, gurunya ahli ma'rifat, keramatnya keramat ilmu, bukan keramat fisik. Tapi si murid kalau cerita keramat gurunya selalu ngomong apa? Oh, guru saya keramat, Buya. Apa? Beliau tempat duduknya kalau lagi ada hajat, di bawahnya ada duit. Itu fisik nggak? Fisik? Itu orang gampang ditipu kalau nanti Dajjal keluar. Dajjal turun ditipu. Kenapa? Nanti Dajjal buat keajaiban-keajaiban, dikira itu Nabi Isa. Jadi jangan percaya sama keajaiban. Percayanya harus naik level akal. Karena iman itu pertanyaan akliyah. Maka la dina liman la aqlalahu, itu kaedahnya. Tidaklah orang sah beragama kalau nggak pakai akal. Jadi agama kita ini bukan agama taklid, ngikut-ngikut aja. Agama kita dibolehkan bertanya apa aja di sini. Apa aja yang nyangkut tanyain. Yang penting nanyanya ke orang yang tepat. Masih ingat ada artis pulang umroh terus murtad? Ya, aktor. Cuma karena dia nggak bisa cium Hajar Aswad. Emang siapa nyuruhnya nyium Hajar Aswad? Siapa yang nyuruh cium Hajar Aswad? Apakah salah satu prosesi umroh itu harus Hajar Aswad? Kan nggak ada rukunnya. Hajar Aswad itu cuma bonus-bonus. Masa dia ketipu sama bonus? Masa dia sedih sama bonus nggak didapat? Itu kan alasan, jangan-jangan dia sebenarnya udah pengen murtad, ya, udah pengen murtad sebelum umroh, cuma cari alasan, tapi nggak logis. Pengen agak intelek dikit, tapi kok nggak connect gitu, ya. Kita sebut bodoh takut kasihan ya, ya, kasihan kita. Nabi Muhammad itu bukan orang bodoh, kota ilmu beliau. Maka apapun pengetahuan bisa dibicarakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kita belum kisah yang detail-detail nih, Pak. Ini karena saya berhadapan sama mahasiswa dan Pak dosen, jadi coba cari yang kira-kira bisa serius ini. Bisa ngikutin ya? Lanjut nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Abu Bakar itu dia percaya seseorang itu nabi karena sosoknya, bukan karena tetek bengek sekalian sekitarnya. Beda dengan Arab Badui. Arab Badui itu percaya Nabi Muhammad, buktinya nggak nyambung. Coba, jadi ada 3 jenis Arab Badui. Salah satunya apa? Datang Arab Badui ke Nabi. Itu masjid sebelum pulang dikasih dulu bensinnya, disiram di situ. Itu masjid Nabi sebelum
dia pulang, orang Arab Badui ini, dia lihat tembok kayak sopir angkot zaman Bahla, lihat tembok langsung pengen nembak. Dia buang air di situ. Ini satu tipe Badui, ingin ngecek Nabi Muhammad. Muhammad itu santun apa enggak? Di saat para sahabat lihat orang buang air kecil di masjid, sahabat ngamuk nggak? Ngamuk. Coba Pak Jenderal diganggu orang, pasti ini anggotanya marah duluan. Pak Jenderalnya santai aja. Ya enggak? Yang marah duluan yang khidmat. Orang sekitarnya, sahabat-sahabatnya. Enggak tega orang yang dihormati dihina. Sahabat-sahabat itu langsung udah ngepal tinju, mau mukul orang lagi buang air. Kira-kira gimana Pak? Kita lagi buang air diganggu. Ya, kalau dia balik badan gimana ntar tuh? Bisa kemana-mana najisnya. Ya, jangan dibayangkan Bu ya. Maka Nabi bilang apa? Sahabatku, biarkan itu orang. Biarkan dia lepas hajatnya. Kenapa? Nabi nurunin logikanya. Lagi ketemu bukan orang yang berpendidikan, lagi ketemu orang deso. Turunin logika kita, jangan pakai gua orang hebat gitu, enggak. Maka Nabi bilang, udah biarin dia pergi, ambil air, siram. Maka sahabat dapat dua hal. Satu, kesantunan. Yang kedua, adab menghadapin orang. Ya, bahkan secara hukum fikih ada yang ketiga. Kalau ada lantai mungkin yang bersifat alami, mungkin buatnya dari pasir, itu nggak usah dipel, nggak usah diangkat sama pasir-pasirnya, cukup siram. Nanti air itu akan melarutkan itu najis ke dalam tanah. Dapat 3 sekaligus. Kalau itu Arab Badui nggak pernah nembak di situ, nggak bakal tahu di ilmu itu. Jadi dapat ilmu toharoh, ilmu fikih. Tapi yang paling mahal adalah ilmu apa? Santun. Nabi santun sekali kalau ada orang begitu. Yang kedua, Arab Badui datang ke Nabi nanya, Muhammad, kamu bisa nggak begini begitu gitu. Salah satu permintaan dia adalah manggil pohon kurma biar datang ke Nabi. Empirik atau akal? Ingin melihat keajaiban secara kasat mata. Saya berbaik sangka yang hadir ini kecerdasannya bukan empirik lagi, tapi logikanya sudah logika rasio. Maka Nabi panggillah itu pohon. Akhirnya si Arab Badui karena melihat pohon gak punya kaki bisa jalan, mengatakan, aku bersaksi engkau Rasulullah. Abu Bakar gak begitu logikanya. Abu Bakar percaya Nabi Muhammad SAW karena dalam dirinya ada ilmu. Dalam dirinya ada ma'rifatullah, yang ma'rifat itu gak bisa ditemukan kecuali pada diri Rasulullah SAW. Kayak gitu. Abu Bakar itu permanen. Jadi mau orang apapun, cara orang mematahkan Nabi Muhammad, beliau gak percaya. Dituduh penyihir, apa segala macam, Abu Bakar gak percaya. Dia bukan penyihir. Dia orang paling ilmiah yang aku tahu. Dia orang paling cerdas yang aku tahu. Maka Nabi kan melarang datang ke dukun. Orang Mekah suka datang ke dukun. Nabi ngarang ke dukun. Itu lagi, bayangin, semua orang kampung hobi ke dukun, Nabi lawan. Itu kecerdasan apa yang ada pada beliau? Kecerdasan akal. Kalau akal Nabi gak kuat, Nabi gak bisa kemudian melarang orang ke dukun. Maka hebatnya, harusnya ya, orang semakin beragama, semakin dia rasional. Akalnya main. Pertanyaan terakhir, karena waktunya pendek ini. Tapi pertanyaan terakhir ini bisa jadi panjang. Secara akal, kita back ke belakang. Mundur ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dihukum oleh Namrud dibakar dengan api. Secara hukum empirik fisika, api sifatnya membakar. Benar nggak? Ini bukan hukum akal. Bedain. Bukan rasio. Rasio, Ibnu Sina pernah didatangin seorang sufi. Sufi ini menentang teori gravitasi Ibnu Sina. Apa kata si sufi? Kamu lihat aku lempar di barang, nggak turun-turun.
Bener, dilempar sama sufi, itu batu nggak turun. Tuh lihat tuh, batunya gantung di langit. Bukti bahwa teori gravitasimu tidak benar, bahwa yang menggantung itu Allah. Apa jawaban Ibnu Sina? Ibnu Sina langsung naikin logikanya, karena dia mengerti ilmu tasawuf. Walaupun dia bukan seorang sufi, dia seorang filsuf. Apa kata dia? Sufi, karena karomah Allah yang Allah berikan pada dirimu, Allah izinkan dengan kemurahannya, itu batu nggak jatuh. Tapi sifat tabi'i secara fisika, itu batu mesti jatuh. Coba kamu lepaskan itu, pergi dia jatuh batunya. Jadi karena Allah menghormati siapa? Memuliakan si sufi. Logika, jadi Ibnu Sina masuk ke logika para sufi, bahwa secara rohani ada yang bergerak bukan secara fisika, bukan juga secara logika akal, tapi bergerak secara keyakinan. Keyakinan itu ada di kolbu, ya tembus kepada ruh, kekuatan ruhnya yang kuat. Kekuatan zikir dia yang bisa nahan itu batu. Tapi kata Ibnu Sina, kamu benar, tapi batu itu jatuh kalau kamu pergi juga benar. Kamu benar dengan karomahmu, bahwa Allah betul memuliakan kamu dengan karomah, tapi batu benar-benar jatuh itu hukum konstan. Bagi dia gitu. Jadi logikanya banyak, lebih dari. Coba kalau Ibnu Sina logikanya logika empirik, bukan pakai logika akal, bukan pakai logika rohani, dia bilang, oh iya ya, batunya nggak turun, berarti fisika salah dong. Ibnu Sina nggak terjebak. Kenapa? Ilmu logikanya matang. Ghazali juga ngomong. Ghazali ini kritikus Ibnu Sina. Kata Ghazali, kalau ada orang datang kepada kamu bawa benda begini, bawa pasir, terus dia pegang pasir di tangannya, dia buka langsung jadi mutiara. Terus dia bilang, berdasarkan ini wahai Tuhan, 1 tambah 1 sama dengan 10. Percaya nggak? Hah? Nyambung nggak? Nyambung nggak 1 tambah 1 sama dengan 10 dengan? Ini buktinya loh. Bukti 1 tambah 1 dan 10, pasir berubah menjadi mutiara. Gimana? Percaya nggak? Loh, kok pada percaya? Percaya ya? Jadi 1 tambah 1 jadi 10? Nyambung nggak? Ini pasir berubah jadi emas. 1 tambah 1 dari 2 berubah jadi 10. Nyambung nggak nih bareng? Nggak nyambung. Maka jangan mau dimainin logikanya, digeser-geser sama orang. Itu maksudnya. Harus fokus. Harus fokus. Abu Jahal karena bodohnya di setiap logika, maka nggak bisa dipindah kemana aja nggak bisa. Dia terhijab, terhalang oleh logika empirik. Nabi Muhammad SAW, saya mau tanya, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa kan punya mujizat semua. Nabi Muhammad tar dulu. Api membakar. Nabi Ibrahim terbakar nggak? Maka api membakar hukum alam, hukum fisika. Tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Tadi mukadimahnya sufi, naro, melempar, jatuh. Nabi Ibrahim kebakar. Api sifatnya membakar, tapi dia tidak diizinkan membakar. Kenapa? Saya mau tanya, ini tidak pernah ditanyakan oleh semua fisikawan. Api membakar itu karena kehendaknya sendiri atau karena dia perintah? Ini perbedaan Ahlussunnah dengan aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu aliran yang merasa paling rasional, tapi sebenarnya mereka bukan rasional, tapi mereka kelompok empiris. Apa kelompok Mu'tazilah katakan? Api itu pada tabiatnya, zatnya dia membakar. Maka apapun kejadiannya dia membakar. Dia membakar karena emang potensinya membakar. Kalau Ahlus Sunnah, kita ini insya Allah Ahlus Sunnah ya.
Ahlussunnah itu yang mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad dan para nabi semua. Apa kata Allah? Ya, Allah berkalam kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berkalam ke api, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat sejahtera bagi Ibrahim. Berarti si api itu membakar bukan karena perintah dirinya, tapi dia membakar karena diperintah oleh yang menciptakan api. Siapa yang menciptakan api? Mulai connect? Jadi kalau saya kasih pertanyaan, sanggupkah Allah menciptakan api, apinya tidak membakar? Kenapa? Karena membakar itu perintah dari Allah. Sesekali kita lihat di Banten ada orang main api kebakar, namanya debus, ya kebakar nggak? Tapi kalau walaupun pangkatnya ngeri begini nih, dikasih api kebakar. Ya, kalau saya nggak pakar bagian begitu, saya pakarnya membakar emosi, membakar pikiran. Ya. Oke, kita turunkan ke Nabi Muhammad SAW. Kira-kira secara logika akal, Allah punya kemampuan nggak? Bukan Nabi Muhammad. Abu Jahal gagal fokus. Dia berpikir itu perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dia serang itu selalu sosok Nabi Muhammad. Angkat kakimu satu, angkat satu lagi. Tapi logika Abu Bakar enggak. Apa logika Abu Bakar? Logika akliyah, akal. Dan logika ruhiyah. Secara akal, Allah sanggup enggak memperjalankan seorang hamba dalam sekejap, sedetik pindah tempat? Sanggup enggak? Ya. Tapi secara empirik sulit diterima karena belum lihat. Kalau saya sudah pernah lihat, maka secara empirik saya percaya. Sekejap, sedetik pindah. Ini udah pernah lihat, Pak. Maka saya percaya lebih dari yang diceritakan dalam hadis itu, bahwa Nabi Muhammad SAW dipindahkan Allah dalam semalam. Dan itu bukan perdukunan. Itu hanya orang baca bismillah, pindah tempat. Bismillah, pindah tempat. Ini pernah menyaksikan sekali seumur hidup. Sehingga kalau Nabi Ibrahim pernah berkalam, ya Allah, kalau emang ada hari berbangkit, orang dikembalikan ke hayatnya semua, boleh dong kasih contoh biar hati ini mantep. Maka Allah perintahkan, ya Ibrahim, ambil beberapa burung, kamu cincang-cincang, hancur, aduk, buang di beberapa gunung. Gunungnya bukan satu, itu antara kepala A dengan kepala ini, jantung ini bercampur. Lalu kata Allah, ya Ibrahim, panggillah semua burung itu. Dipanggillah burung, gak tahu, burung kan ada namanya. Burung murai, burung apa gitu ya. Apa namanya? Burung pret. Oh, kayaknya sering beli dekat sini tuh. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, itu semua burung kembali ke asalnya walaupun tadinya misah-misah dan balik. Beliau lihat secara kasat mata. Asif bin Barhiyah bukan Nabi, lihat secara kasat mata bahwa istana pindah. Tapi kadang-kadang kasat mata ini lebih berkuasa dari akal. Akhirnya orang-orang kayak Arab Badui ya, banyak Arab Badui nggak percaya sama Nabi. Maka di Quran dikatakan, cukup kamu katakan kami Islam tapi belum iman. Maksud saya kasih pertanyaan ini Bapak Ibu ya, wabil khusus kepada para mahasiswa ya. Apabila kita masuk ke wilayah agama, aktifkan akal seaktif-aktifnya. Ya. Akal itu dia tugasnya cuma dua, mengingkari atau membenarkan. Mengingkari yang salah itu salah, mempercaya yang benar itu benar. Kalau logika kolbu lebih dalam lagi, walaupun akal kita sulit terima, tapi kalau Allah perintahkan, kita terima. Secara logika akal nih, ya. Sholat zuhur itu kita udah capek kerja, disuruhnya berapa? 4. Padahal bangun tidur badan seger kok sholatnya cuma 2. Jangan pakai logika akal, pakai logika spiritual.
Maka logika bertingkat-tingkat. Akal pun bertingkat-tingkat. Akalnya jangan hanya sebagai akal empirik orang awam. Naikin jadi aklul fa'al, aklul mustafid, akal yang aktif, dia menyerap ilmu-ilmu dari siapapun. Oleh karena itu, seandainya nanti jumpa orang yang secara kasat mata mungkin kita tidak mau terima, tapi secara logik, akliyah dapat masuk akal, ambil ilmunya. Walaupun beda agama, walaupun beda aliran, walaupun kata orang sedunia dia orang sesat, tapi kalau logikanya masuk, ambil ilmunya. Ya, itu pesan paling tinggi menurut saya yang boleh kita sampaikan pada siang ini untuk memi'rajkan akal dari akal empirik naik kepada akal rasional, dari akal rasional mi'raj kepada akal rohani. Barulah kita percaya semua risalah dan kenubuat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu, nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Saya rasa cukup, Bapak Ibu. Selamat meneruskan logika-logika yang lain. Selamat menjadi insan ilmu. Berkah untuk kita semua, berkah untuk Pak Raden ya, Pak Jenderal. Semoga Allah berkahi keluarganya. Dengar kisah beliau khidmat ke orang tua dan mertua. Saya kasih tahu kalam tadi, wajib belajar ma'rifat mati. Dan itu lewat logika rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.